Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak bagus. Pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata pada saat yang sama, dan kemudian Doki yang agung meraung keluar darinya dan pergi ke arah Xiaoyan, mencoba melawan kekuatan api Xiaoyan yang menakutkan. 11ZC. Doki hitam besar dan Doki perak dari keduanya bergegas menuju Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ketika Doki menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat menjadi ekstrim, dan kemudian meledak. Puluhan biji teratai api yang indah di hati Xiaoyan dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiaoyan sebelumnya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Lotus of Destruction yang menyerang unicorn bersayap 3 sebelumnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Perhatikan! Bagaimanapun, keluarga Murai, Sol Deachon, dan sebagian besar andalan Wucheng ada di ruang rahasia ini. Begitu biji teratai api yang mengandung energi menakutkan ini meledak, maka mereka begitu dekat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terkelupas kulitnya. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi itu lebih cepat. Penguasa Wucheng dan Murai, bersama dengan pria berbaju hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiaoyan. Ayo! Lord of Wucheng juga berteriak keras. The Sol Deachon juga tidak bisa mengetahuinya. Xiaoyan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki pertempurannya tidak bisa bekerja. Bagaimana mungkin benih teratai api yang begitu mengerikan bisa dipadatkan? Avatar jiwa? Murai juga tiba-tiba melihat jejak anomali di Xiaoyan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan bersama-sama. Namun, Diaken jiwa pria berbaju hitam jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiaoyan di depannya bukanlah Xiaoyan yang asli. Paling-paling itu hanya tiruan yang diringkas dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka yang hadir tidak lebih kuat dari itu. Xiaoyan jadi bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Selain itu, biji teratai api yang menakutkan itu juga diringkas oleh Xiaoyan sebelum dia disegel oleh 3 tetua keluarga Mu. Ini adalah hadiah besar dari Xiaoyan untuk Wucheng dan keluarga Mu. Senyum aneh Xiaoyan pecah, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti pecahan kaca. Klon jiwa Xiaoyan meledak, dan sebagian besar dampaknya ditentang oleh Lord of Wucheng, Murai, dan Sol Deachon. Tapi sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, ketakutan dari hati muncul di hati semua orang. Di tempat Xiaoyan meledak, lusinan biji teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasa bahwa ruang itu sedikit bergetar. Bum bum bum. Teratai api yang menakutkan meledak satu demi satu, bergema seperti rantai bom. Ruang rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan 3 suara, bang bang bang. Ruang rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung terdengar dari Wucheng. Kekuatan nyala api yang sangat besar membuat tanah di kawasan seluas puluhan kilometer di Wucheng ini dipenuhi dengan bau tanah hangus. Paf ngah. Ketika Xiaoyan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan di mana Wucheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Batuk, batuk, batuk. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiaoyan juga tertawa. Wucheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka yang benar-benar menghangatkan hati. Namun, Xiaoyan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh 3 tetua keluarga Mu meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiaoyan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang dipadatkan. Keluar entitas.
Biji teratai api yang menakutkan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang kuat meledak di ruang rahasia kecil, dan kemudian langsung menuju ke langit. Seberkas besar energi api yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wucheng. Ini, Yuyu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan Beast Mountain meledak, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wucheng. Bergumam pada diri mereka sendiri, energi dalam nyala api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan mereda di pegunungan Warcraft. Ini adalah Xiaoyan. Yuru juga melihat kekuatan api secara sekilas. Bagaimanapun juga, dia dan Xiaoyan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiaoyan. Xiaoyan, anak ini benar-benar memberi Wucheng hadiah yang bagus. Penatua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, mereka bertiga melihat sinar energi api yang menakutkan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wucheng di dekat pusat ledakan. Ceka, anak ini benar-benar tangan yang besar. Bai Su juga melihat energi api yang besar dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wucheng ini juga termasuk dalam peringkat hegemoni tanah. Tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa Wucheng ini adalah Doudi bintang 5 yang kuat, dan Doudi bintang 5 yang kuat sudah cukup untuk membuktikan warisannya. Tetapi keluarga Yu tidak takut pada Wucheng ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yuyu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Segalanya berbeda sekarang. Yueyu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan Wucheng. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wucheng Wewemp Novelcom, saya tidak akan berani gegabah mengambil tindakan terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa alkemis tapi yang paling sulit karakter. Anak ini benar-benar berani. Bai Ruo di samping berkata perlahan. Tidak apa-apa, bunuh gengsi Wucheng, bagaimanapun juga, tindakan mereka terlalu kuat, kata Bai Su. Tapi Xiaoyan ini telah menyebabkan masalah besar. Ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wucheng? Bai Ruo tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Hahaha, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Xuan Santian akan datang? Dan melihat kekuatan ledakan ini, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Bai Su berkata sambil melihat sinar energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menjadi sunyi, tetapi Wucheng saat ini tidak dapat dikenali. Di masa lalu, bangunan besar Wucheng kehilangan sebagian besar dalam ledakan yang mengerikan ini. Salah satu lengan Mueller juga meleleh oleh api. Wu Huan telah melukai sumbernya, tetapi lukanya belum sembuh, dan dia menemukan kekuatan yang begitu kuat. Ledakan juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan Diakon Jiwa, Murai, dan Tuan Wucheng semuanya terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan menakutkan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai pria kuat Dou di bintang 4 atau bahkan pria kuat Dou di bintang 5. Di atas langit, sesosok sosok menatap dengan kejam ke kejauhan, dan kemudian meludahkannya kata demi kata. Bajingan kecil Xiaoyan. Balas dendam membunuh seorang putra tidak pernah dibagikan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.